Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau masih menganugerahkan kami untuk dapat hadir di rumah-Mu yang kudus, mau menyembah Engkau dengan setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah semua puji-pujian yang kami panjatkan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami Tuhan pada saat hari ini. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri, kita angkat pujian ajaib sungguh ajaib. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib sungguh ajaib dalam hidupku, ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah, merasakan kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah ajaib selamanya. Haleluya. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib sungguh anugerahnya dalam hidupku, ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan berkat yang melimpah, merasakan kebaikannya, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji nama Tuhan, Tuhan kita ajaib. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan naikkan pujian Yesusku dahsyat. Alangkah hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah
sebentar kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, membukakan hati kita untuk Dia dapat bekerja, biar kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Kita naikkan pujian, Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Ajar semua yang Kau ingini, agar sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami
terima kasih Tuhan. Betapa Tuhan kami bangga punya Allah seperti-Mu. Senantiasa Engkau menyertai kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Betapa Kau hebat di dalam kehidupan kami. Tempat perlindungan dalam kehidupan kami. Penolong dalam kehidupan kami. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dan begitu setia Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai dia dengan penuh kuat kuasa dan urapan daripada Roh Kudus-Mu. Biar Tuhan kami jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan dapat membukakan hati dan merenungkannya dan melakukannya Tuhan di dalam pengajaran daripada Roh Kudus-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah Menara Perlindungan. Kita akan merenungkan bersama-sama. Nanti Bapak Jimmy bisa bantu saya untuk membacakan firman Tuhan. Kita membaca dari Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya, amin. Firman Tuhan hari ini berkata di dalam Amsal bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, ya. Saudara, jadi kalau kita melihat ya menara itu atau kita sebut hari ini sesuai dengan firman Tuhan, menara itu mempunyai berbagai fungsi. Ya, kalau kita melihat satu bangunan yang tinggi dan bangunan itu adalah menara, maka ada banyak fungsinya. Kalau pada zaman dahulu suatu kota itu biasanya punya benteng dan di benteng itu di depan dekat pintu gerbang itu ada menara, biasanya untuk mengawasi daerah sekitarnya. Yang kalau dahulu itu ada kerajaan demi kerajaan, maka mereka itu suka saling menyerang begitu, maka menara itu sungguh-sungguh berfungsi banget gitu. Jadi para penjaga yang ditaruh di situ bisa melihat yang datang itu apakah musuh ya atau kawan gitu. Jadi benar-benar menara ini adalah satu tempat, satu bangunan yang tinggi dan satu benteng yang dipakai sebagai pertahanan dan untuk mengawasi daerah sekitarnya. Kalau saudara melihat di laut begitu, kalau kapal berlayar, maka biasanya ada menara ya, mereka yang mercusuar gitu, itu bangunan yang tinggi, itu juga untuk mengawasi kapal-kapal atau perairan di sekitarnya. Kalau di sini di dalam ayat Amsal 18 ayat 10 mengatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat, berarti siapa yang menjadi menara perlindungan itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah satu menara yang kuat, menjadi perlindungan buat kita semuanya. Di sini dikatakan ketika orang benar berlari mencari Tuhan, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Kita akan merenungkan di dalam Mazmur pasal 61 mulai dari ayat 1 sampai yang keempat. Mazmur 61 ayat yang ke-1 sampai 4. Mazmur 61 ayat 1 sampai 4. Doa untuk raja, untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah,
perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Mazmur pasal 61 ini bercerita tentang Daud. Daud mengatakan, Daud ini berseru kepada Tuhan di dalam doa-doanya, dan Daud memohon kepada Tuhan supaya mendengarkan doa-doanya, ya. Dan Daud mengatakan pada satu saat, ya, di dalam kehidupannya ketika hatinya merasa lemah, dia merasa lesu, dia menginginkan Tuhan membawa dia ke gunung yang tinggi, ya, yang terlalu tinggi katanya bagiku, dan hanya Tuhan yang bisa menuntunnya ke gunung yang tinggi itu. Dan dikatakan sungguh Tuhan itu menjadi satu tempat perlindungan bagi Daud, menara yang kuat terhadap musuh. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Daud memang tidak mudah. Bahkan sebelum dia menjadi raja, meskipun dia sudah diurapi untuk menjadi raja, dia masih harus berlari, ya, dari kejaran Raja Saul. Dan itu tidak mudah. Bahkan setelah dia menjadi raja, bagaimana Daud ini pada satu kali ingin dikudeta oleh anaknya Absalom. Belum banyak musuh-musuhnya yang lain. Dia mengalami suatu tekanan di dalam kehidupannya. Terlebih kalau saudara membaca kitab cerita Daud ini ketika dia dikudeta oleh Absalom, yaitu sungguh-sungguh menyedihkan bagaimana seorang anak bisa ingin, ya, supaya ayahnya itu, papahnya itu keluar dari kerajaannya dan kerajaannya ini diambil oleh anaknya. Pasti itu suatu perasaan yang sulit sekali dialami oleh seorang ayah. Dia mengasihi anaknya, tetapi dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya ini tidak benar. Dan kita seringkali membaca di dalam Mazmur ini kalau dari Daud, ya, bagaimana dia mengalami keadaan-keadaan yang begitu menekan di dalam kehidupannya. Ada satu kali dia juga harus berpura-pura katanya menjadi seperti orang gila begitu, supaya musuhnya yang melihat dia membiarkan dia dan pergi. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana keadaannya. Waktu dia diurapi, ya, oleh Nabi Samuel pada waktu itu, tapi dia masih harus menunggu begitu lama waktunya untuk menjadi raja. Setelah dia menjadi raja, dia mengalami seperti yang tadi saya katakan, salah satunya oleh anaknya seperti itu. Jadi Daud ini memang mengalami hari-hari di mana hari-hari itu menakutkan. Tapi dia tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bilang Tuhan itu adalah tempat perlindungan di dalam kehidupannya. Menara yang kuat terhadap musuh. Kalau tadi saya katakan menara itu adalah satu bangunan yang tinggi, dia tahu kemana dia harus mencari ketika dia mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, selain dia lari kepada Tuhan. Menara perlindungan itu, ya, yang di dalamnya dia ada keamanan. Menara itu adalah menara yang kuat katanya terhadap para musuhnya. Memang di dalam perjalanan kehidupan kita ini kita memerlukan perlindungan baik fisik maupun rohani. Secara fisik saudara perlu satu tempat untuk berlindung. Ya, kita punya rumah masing-masing. Entah rumah itu punya sendiri, masih kontrak, atau punya orang lain dan lain sebagainya. Tapi memang di dalam perjalanan kehidupan kita perlu satu tempat untuk berteduh. Ya, secara fisik kita perlukan itu. Satu kali saya pergi ke rumah anak saya, Michael, itu di daerah Ciwaruga itu. Di sana ya agak jauh gitu ya, tinggi gitu daerahnya ke sana. Saya melihat di satu jalan begitu, itu udah agak sore ya, sore menjelang malam gitu. Orang-orang di pinggir jalan itu. Aduh, gimana ya, saya bilang kepada Bapak Gembala, kasihan banget kalau subuh dingin, kita aja di rumah
kita masing-masing pakai selimut, tapi kalau pas hawa udara itu dingin banget kerasanya. Bisa membayangkan orang-orang seperti itu. Jadi saudara, memang secara fisik ini kita perlu tempat berteduh. Dan orang yang tadi seperti tadi tidak mempunyai tempat berteduh itu bisa dibayangkan seperti apa gitu. Tetapi saudara, bukan sekedar secara fisik. Kita punya satu tempat sebagai rumah kita, di mana kalau kita setelah selesai beraktivitas, kita pulang, kita bisa berlindung dalamnya terhadap hujan, terhadap panas. Kita beristirahat di rumah kita. Tetapi secara rohani kita juga memerlukan tempat perlindungan. Ya. Dan tempat perlindungan kita ini kita tidak bisa kepada manusia yang terbatas. Kita nggak bisa berlindung kepada manusia. Karena manusia juga kekuatannya terbatas. Tetapi kita perlu berlindung kepada Tuhan. Amsal tadi mengatakan ketika orang benar itu berlari kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa orang yang benar? Orang yang benar itu adalah saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh korban Kristus. Kitalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan ketika di dalam perjalanan hidup kita seperti Daud, kita mempunyai masalah, kita mempunyai banyak hal yang kita hadapi dan itu seperti musuh di dalam kehidupan kita. Maka satu hal yang harus kita lakukan, kita berlari kepada Dia. Ya. Itulah keperluan kita, perlindungan kita. Jadi sekali lagi bukan hanya fisik kita ini perlu tempat berteduh. Dan tadi saya katakan tempat berteduh kita itu adalah rumah namanya. Tetapi secara rohani kita juga memerlukan tempat perlindungan, rumah-rumah rohani kita, yaitu Tuhan sendiri. Ya, kalau saudara membaca ayat selanjutnya di dalam ayat yang kelima itu, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya, biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Daud menyadari, dia memerlukan, kalau dulu kemah itu adalah tempat kehadirannya Tuhan, hidup kita juga demikian. Ya, kita memerlukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Tuhan itu adalah melalui Allah Roh Kudus yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita ini. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2 dan 3. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya, amin. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dan 3 ini dikatakan Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita, kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, ya. Saudara-saudara, di sini dinyatakan ini adalah dari Bani Korah. Juga dinyatakan bahwa sungguh Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi pertolongan itu datang daripada Tuhan. Kalau saya ingat Ibu Ice, melihat Ibu Ice hari ini bisa ada di tempat ini, saya yakin Tuhan sudah menolong Ibu Ice, ya, memberikan kesembuhan. Saya sudah bercerita kepada jemaat bagaimana sebenarnya hati saya sebagai manusia itu merasakan ketakutan, kekhawatiran, tetapi ketika saya memandang kepada Tuhan dan saya berdoa di dalam doa saya secara pribadi dan kita bersama-sama pada waktu itu berdoa bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ketika saya harus keluar kota dan saya waktu itu sebelumnya menyempatkan diri ya bertemu dengan Ibu Gisye karena Ibu Ice dalam keadaan yang tidak sadar. Waktu itu kami berbincang-bincang dan menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dialah Tuhan pertolongan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara-saudara, di sini dinyatakan
Sekalipun katanya ya, bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, persoalan di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa ada satu menara perlindungan di dalam hidup kita yang bisa memberikan pertolongan di dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Kalau Ibu Ica ada di tengah-tengah kita, inilah bukti nyata pertolongan Tuhan yang ajaib, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya jujur merasa kaget ketika di luar kota itu Ibu Ica video call kepada saya. Saya cuma bisa bilang gini-gini aja di video call itu. Tidak bisa ngomong saudara. Melihat gitu ya kebaikan Tuhan. Melihat betapa Tuhan kita itu hebat. Betapa Tuhan kita itu dahsyat. Dan saya yakin kalau hari ini ada di antara kita yang dalam keadaan sakit, atau keluarga kita sedang ada dalam keadaan sakit di rumah, yakinlah tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Barangkali sampai saat ini kita menanti pertolongan Tuhan. Sepertinya di mana Tuhan? Selama ini saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, biarlah kita mengimani ya, bahwa sungguh tempat perlindungan kita itu adalah Tuhan. Dialah tempat perlindungan kita. Sebab itu katanya dikatakan kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun katanya gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang di dalam geloranya. Artinya keadaan di sekeliling kita menakutkan bagi kita. Tetapi bukan menjadikan kita kemudian putus pengharapan dan hilang pegangan di dalam hidup kita. Dialah tempat kita bersandar. Ya. Dialah tempat di mana kita mengadu, mencurahkan isi hati kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan takut gentar, kita datang kepada Dia di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa melihat di dalam perjalanan kehidupan ini, bahwa kita sungguh-sungguh ya memerlukan tempat perlindungan di dalam kehidupan kita ini. Kebutuhan akan perlindungan itu sungguh kita perlukan di dalam hidup ini. Saudara dan saya bisa punya uang banyak, bisa punya kekuasaan di dalam dunia ini. Kita mungkin bisa melihat orang-orang seperti itu. Tetapi sesungguhnya dalam kehidupan manusia, kita ini perlu yang namanya Tuhan di dalam hidup ini. Di mana kita bisa bersandar, di mana kita bisa berlindung di dalamnya. Dialah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita ini dalam menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita, apapun saudara lakukan, pekerjaan, usaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, seorang suami yang bekerja atau berusaha, atau apapun yang sedang kita lakukan, ya kami yang melayani ini, semua saudara, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita sungguh memerlukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya. Bahkan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, apapun yang tadi saya katakan, kita lakukan di dalam kehidupan ini, kita memerlukan Dia. Kita memerlukan menara perlindungan ini. Di dalam menghadapi musuh. Musuh-musuh kita bukan seperti dulu ya, pada zaman tadi saya katakan raja-raja gitu, peperangan dan lain sebagainya. Musuh-musuh kita kesulitan dan hal-hal yang menakutkan yang ada di sekitar kita hari-hari ini. Saya mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia adalah hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan begitu lama. Pada satu kali dia divonis sakit kanker. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, rasanya gak adil buat saya. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Saya sudah kemana-mana keliling dunia ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi sekarang saya harus menderita penyakit yang menakutkan. Dan dokter mengatakan
dia harus terus berobat. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini datang ke dokter, dan ketika datang ke dokter, dia tidak mau melihat di sekelilingnya. Di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang kena kanker. Dia hanya tunduk, kemudian dia masuk ke dokter, dia keluar dari dokter itu dan pulang dan dalam keadaan marah. Besoknya dia harus datang lagi ke dokter, dia berobat lagi, dan dia melakukan hal yang sama. Dia marah. Kenapa saya harus begini? Sekali lagi, dia harus datang ke dokter. Dan pada waktu itu, ketika dia hanya menundukkan kepalanya, dia mendengar suara Tuhan melalui Allah Roh Kudus. Tegakkan kepalamu. Lihat orang-orang sekelilingmu. Dia berkata, enggak mau Tuhan. Cepat tegakkan. Dia bilang, tidak mau Tuhan. Dia pulang, masih dalam keadaan yang marah. Dan besok ketika dia datang lagi ke dokter, dia tetap masih dalam keadaan yang marah. Dan suara itu berkata kepada dia lagi, tegakkan kepalamu, lihat orang sekelilingmu. Dan dia mau tidak mau pada waktu itu, dia kemudian mulai menegakkan kepalanya dan dia lihat orang-orang di sekitarnya. Semua yang dia lihat itu adalah orang-orang yang dalam keadaan takut, dalam keadaan putus asa, dan sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dan Tuhan sekali lagi bilang kepada dia, kamu harus memberitakan tentang aku kepada mereka. Dia bilang kepada Tuhan, saya gak mau Tuhan, saya juga orang yang sakit. Tapi Tuhan sekali lagi bilang kepada dia, beritakan, tanya orang sebelah kiri kanan kamu. Saudara, pada waktu itu dia mengambil keputusan. Kemudian dia bertanya dan dia mulai menjalin hubungan. Dan semenjak hari itu, ketika dia menjalani terapi, dia tidak lagi di dalam keadaan yang marah kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan kemudian dia menjalin hubungan dengan orang-orang sekitarnya itu, orang-orang yang kena kanker itu, dan memberitakan tentang Tuhan. Sekarang hamba Tuhan ini masih melayani pekerjaan Tuhan. Dia diberikan pemulihan oleh Tuhan. Dan dia sekarang punya hubungan dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan. Orang-orang yang menderita penyakit kanker itu. Tetapi sekarang mereka berbeda. Mereka datang bukan dengan kekhawatiran dan ketakutan meskipun mereka tahu penyakit itu bisa membawa kematian. Tetapi mereka datang dengan satu sukacita yang daripada Tuhan karena mereka datang kepada Tuhan sebagai menara perlindungan sehingga mereka tidak takut dan gentar lagi. Itulah yang dikatakan, meskipun semuanya bergoyang, katanya bumi ini bergoncang, gunung-gunung bergoyang di dalam gelora laut itu. Tetapi ketika kita lari kepada Tuhan, itulah yang Amsal katakan, kita akan diberikan keselamatan. Kekuatan yang daripada Tuhan boleh menyertai hidup kita. Ya, jadi di dalam kehidupan ini memang kita sungguh-sungguh butuh perlindungan sekali lagi, bukan hanya secara fisik, tapi rohani kita, jiwa kita ini, kita sungguh perlu perlindungan. Dan perlindungan itu datangnya daripada Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Menghadapi apapun juga. Hari ini saudara datang di tempat ini, saya datang juga bersama dengan saudara di tempat ini. Apa yang menjadi musuh dalam tanda petik di dalam kehidupan kita? Apakah itu penyakit yang sedang kita hadapi sebagai musuh kita yang harus kita lawan? Apakah itu kekurangan di dalam kehidupan kita? Apakah musuh itu adalah kesulitan, tantangan hidup, pergumulan dalam hidup ini? Baik anak-anak muda, ya, maupun kita semuanya, kaum bapak, kaum ibu, orang-orang yang sudah dewasa, yang lansia,
Apa yang menjadi musuh kita? Apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita? Hari ini firman Tuhan menyatakan kita punya satu tempat untuk berlindung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah menara perlindungan di dalam hidup kita. Dan ketika saya datang kepada Tuhan, saya sendiri merasakan ya bahwa sungguh-sungguh jiwa kita ini, rohani kita ini, kita butuh Tuhan sebagai tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Semua bisa bergoncang, semua bisa bergoyang di dalam kehidupan ini. Tidak lagi sama seperti yang dulu mungkin karena kita menghadapi badai kehidupan ini. Tetapi yakinlah, pada waktu saudara dan saya berlindung kepada Tuhan sebagai menara yang kuat itu, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Saudara percaya? Amin. Saya sungguh meyakini akan hal itu. Hari-hari yang kita lalui tidak mudah. Banyak persoalan yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita, di dalam banyak hal yang harus kita lalui. Tetapi kita bersyukur kita mempunyai Tuhan sebagai menara perlindungan di dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa dalam hidup kita ini kita membutuhkan perlindungan dalam setiap aktivitas kita, perjalanan hidup kita, menghadapi musuh tadi saya katakan, maka bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Respon kita ini, tadi di dalam Amsal kita harus berlari katanya. Artinya kita harus mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara bisa bekerja, bisa berusaha, bisa melakukan aktivitas di dalam kehidupan ini. Tetapi ingatlah setiap waktu dalam hidup kita. Sediakan waktu khusus untuk kita mencari Tuhan di dalam hidup ini. Saudara bisa datang pada pagi hari, saudara mungkin bisa datang malam hari, atau pada siang hari, atau apapun waktunya bagi kita masing-masing berbeda. Tapi carilah Dia. Firman Tuhan katakan carilah Tuhan selama Dia dapat ditemui. Ada satu waktu Tuhan tidak bisa ditemui lagi. Tetapi pada waktu ini kasih kemurahannya, kasih karunia-Nya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita cari Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya. Dan pada waktu kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan ini, mari kita beriman kepada Dia, percaya kepada Dia, mempercayakan Dia di dalam kehidupan ini. Percayakan segala masalah kita dalam hidup ini kepada Dia. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita tidak takut menghadapi tantangan, menghadapi musuh yang tadi saya katakan di dalam kehidupan ini. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah membaca firman Tuhan, dan saya yakin yang tadi kita baca itu sudah sering kita baca. Dan kita renungkan kembali hari ini. Apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita di dalam kehidupan ini? Cari Dia dan beriman kepada Dia. Percaya sungguh-sungguh kepada Dia di dalam kehidupan ini. Sehingga hati kita menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Firman Tuhan katakan ya. Kita tidak menjadi takut lagi. Apapun tantangan yang terbesar di dalam hidup ini. Karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Karena Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Dan Dia memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita boleh memberitahu kepada gembala, kepada saudara seiman, kepada para penatua, mungkin kesulitan kita, tantangan hidup kita. Tetapi manusia bukan orang yang harus kita andalkan di dalam hidup ini. Yang harus kita andalkan adalah Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita bisa sesama kita saling membantu di dalam doa, itu baik. Tetapi mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, itulah yang harus kita lakukan. Ya. Dialah sumber pertolongan di dalam kehidupan ini. Kalau kita merenungkan bagaimana Kristus sudah mati buat kita.
Dia sudah berkorban buat kita di dalam kehidupan ini. Dan janjinya dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Menyertai kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mengapa kita harus takut di dalam hidup ini? Bukan karena kita hebat, bukan karena apa yang kita bisa lakukan, tetapi karena Tuhan yang bersama dalam hidup kita, yaitu Allah Roh Kudus, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya menyimpulkan firman Tuhan yang pertama, Tuhan adalah menara perlindungan yang teguh dan kuat. Kalau di dalam dunia ini orang punya menara-menara sebagai tempat perlindungan suatu bangsa, suatu negara, suatu kota, kita juga punya tempat perlindungan, yaitu Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan yang teguh dan kuat di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita harus mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Dialah sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan sebagai menara perlindungan, Dia akan memberikan pertolongan di dalam pergumulan hidup saudara dan saya, dan tepat pada waktunya Tuhan. Saya akan menutup dengan satu kesaksian yang saya juga dengar. Saya mendengar kesaksian ini dari seorang ibu. Dia itu bersama dengan suaminya adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di dalam perjalanan pernikahannya dengan suaminya sampai 5-6 tahun dia belum mempunyai anak. Kemudian dia berobat kepada dokter. Kemudian dokter mengatakan kepada mereka suami istri itu, tetapi satu hal yang suami istri ini lakukan adalah mereka berlindung kepada Tuhan. Mereka datang mencari Tuhan. Mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mereka melakukan pengobatan kepada dokter, tetapi tetap mereka mempercayakan kepada Tuhan. Tahun berganti tahun lewat. Sudah lewat begitu lama. Lebih dari 10 tahun. Dan di dalam kesaksiannya saya mendengar dia berkata, pada bulan Januari itu, berarti tahun 2023 ini, dia merasakan ada satu kelegaan di dalam kehidupannya. Dia tidak mengerti, tapi dia bilang, ibu ini bilang, saya mempunyai suami yang baik, yang selalu berdoa bersama-sama. Dan bersyukur kepada Tuhan, pada bulan Maret tahun 2023, dia hamil. Sekian belas tahun dia lewati. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Dan mereka datang mencari Tuhan, berlindung kepada Tuhan, dan menyerahkan persoalan mereka kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa persoalan saudara? Apa persoalan saya di dalam kehidupan ini? Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Ketika saya mendengarkan kesaksian itu, saya sungguh bersyukur. Menyaksikan bahwa bagi Allah sungguh tidak ada yang mustahil. Dia nyatakan itu di dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Mari saudara, hari ini tema kita adalah menara perlindungan. Kita lari kepada Dia di dalam setiap aktivitas kehidupan, menyerahkan kepada Dia dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati WL yang sudah memimpin di dalam puji-pujian, para pemain musik, petugas juga Tuhan,
proyektor, Tuhan, semuanya yang sudah melayani, para kolektan juga Tuhan, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati. Pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini, Tuhan yang mengerti dan mempedulikan setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kami di dalam sekolah yang masih bersekolah, Tuhan memberkati sekolah mereka supaya boleh berhasil. Dan kalau sudah ada yang bekerja, diberkati mereka juga di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa kepada Tuhan di dalam doa kami buat Icel, anak daripada Ibu Magda dan Pak Alyong yang dalam keadaan sakit dan ada di rumah sakit. Biarlah Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Kalau Tuhan menolong Ibu Ice, kami percaya Tuhan juga menolong Icel. Bahkan menolong setiap anak-anak-Mu yang hadir ataupun yang ada di rumah yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang memulihkan, memberikan kesembuhan. Hamba juga berdoa buat cucu-cucu hamba Tuhan yang ada di dalam keadaan masih kurang sehat. Sudah pulang dari rumah sakit tapi masih kurang sehat. Tuhan yang akan menolong Samuel dan Marcelo. Biarlah Tuhan mereka anak-anak yang masih kecil ini juga dijamah oleh Tuhan. Kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Menantu kami Irwan yang sakit juga, Tuhan juga memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, yang lain tidak kami sebutkan namanya, tapi Tuhan tahu nama-nama kami. Tuhan melihat kami semuanya. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan mereka yang sakit. Yang dalam kesulitan, tantangan hidup, pergumulan, dibukakan jalan dan ada pertolongan yang daripada Tuhan. Bapa, kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah di pusat maupun daerah, berikan keamanan di seluruh Indonesia ini. Dan apapun yang sedang Tuhan dilakukan oleh para pemimpin negara kami, Tuhan juga yang memberikan hikmat di dalamnya. Bapa, kami juga berdoa, tangan-tangan yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Tuhan juga membalas dengan berkat yang berlimpah. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami, setiap kami yang hadir, setiap kami yang ada di rumah, kami yakin kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows.
burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.